Hai rekan-rekan semua, selamat datang di materi pembelajaran online seri PPH. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan pengenaan pajak penghasilan yang ada di Indonesia. Agenda kita kali ini adalah kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan pajak, dalam hal ini pajak penghasilan yang ada di Indonesia. Mulai dari latar belakang perubahan Undang-Undang PPH, pengenaan pajak atas penghasilan sebelum berlakunya Undang-Undang PPH, serta pengertian PPH menurut Undang-Undang PPH. Selama satu semester ini, diharapkan kita akan memahami pengertian pajak penghasilan, subjek dan bukan subjek, objek dan bukan objek, serta kita mampu untuk melaksanakan perhitungan PPH orang pribadi dan badan yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya. Referensi utama yang akan kita gunakan kali ini adalah Undang-Undang PPH beserta peraturan pelaksanaannya. Sebagai tambahan, teman-teman bisa mempelajari dua buku berikut ini. Capaian pembelajaran rekan-rekan di sini akan dinilai dengan proporsi terdapat 2 kali ujian masing-masing 30% serta penilaian aktivitas sebesar 40%. Mari kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu latar belakang perubahan Undang-Undang PPH. Rangkaian Undang-Undang PPH dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Di sini terjadi perubahan besar dari peraturan PPH sebelumnya. Dengan berlakunya Undang-Undang 7 Tahun 1983 ini, pemerintah telah menstate bahwa PPH merupakan salah satu tools untuk menghimpun penerimaan negara. Tentu saja berlakunya undang-undang ini mengikuti perkembangan zaman saat itu. Tak lupa, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 juga menyesuaikan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adapun secara konten, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 memberikan kepastian hukum, kesederhanaan peraturan, kemudahan pelaksanaan, serta lebih adil dan merata dalam pengenaannya. Telah terjadi 4 kali perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83. Perubahan yang pertama terjadi pada tahun 1991. Perubahan ini ditujukan untuk mengikuti perkembangan zaman saat itu. Dengan beberapa perubahan, kemudian tidak lama setelah itu, di tahun 94 terjadi perubahan lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Isunya adalah di sini mengikuti perkembangan zaman, kemudian menyesuaikan dengan garis-garis besar haluan negara serta meningkatkan kepastian hukumnya. Amandemen yang ketiga dilakukan pemerintah pada tahun 2000 melalui Undang-Undang Nomor 17. Hal yang baru di sini adalah bagaimana pemerintah memberi keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya dengan tetap memperhatikan asas kepastian hukum. Dan perubahan yang terakhir, yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang sampai saat ini masih berlaku. Beberapa poin yang jadi pertimbangan dari perubahan keempat ini adalah tetap bahwa PPH merupakan salah satu instrumen penerimaan negara. Selanjutnya, untuk mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, kepastian hukum, dan transparansi. Adapun pokok-pokok perubahan yang membedakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan Undang-Undang PPH sebelumnya adalah meliputi 7 poin. Yang pertama adalah penurunan tarif,
kemudian adanya pembebasan fiskal luar negeri, penyelarasan PTKP, selanjutnya adalah penerapan tarif yang lebih tinggi bagi wajib pajak yang tidak punya NPWP, selanjutnya terkait biaya sumbangan, yang keenam adalah pengecualian objek PPh, dan yang terakhir adalah surplus Bank Indonesia yang ditegaskan kembali sebagai objek pajak. Pajak penghasilan ternyata sudah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka. Jalan panjang ini dimulai dengan berlakunya land rent, kemudian ada Income Tax Law tahun 1920. Bersamaan dengan itu terdapat juga Corporate Tax Ordinance tahun 1925, Income Tax Ordinance tahun 1932. Selanjutnya adalah Wage Tax 1935, Income Tax Law 1944, dan Tax Income 1951. Semua aturan ini bukan merupakan produk asli bangsa Indonesia, karena itu ada di zaman penjajahan. Setelah Indonesia merdeka pun kita masih mengadopsi beberapa poin dari undang-undang peninggalan kolonial. Terdapat benang merah yang bisa kita tarik dari pengenaan pajak atas penghasilan sebelum berlakunya undang-undang PPh. Di situ kita bisa melihat bahwa ada ketidakjelasan objek maupun subjek, kemudian terjadi tumpang tindih antara aturan satu dengan yang lain, yang tentu saja itu akan menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian serta perbedaan treatment. Hal ini yang coba pemerintah atasi dengan berlakunya Undang-Undang PPh tahun 1983 yang sampai saat ini masih berlaku dengan 4 kali perubahannya. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Definisi ini dapat ditemukan di pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam penjelasannya, yang pertama adalah undang-undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan berdasarkan subjek pajak. Lebih lanjut, Undang-Undang PPh memberikan penjelasan dari definisi yang ada tersebut. Yang pertama terkait adalah undang-undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut dalam undang-undang ini disebut wajib pajak. Selanjutnya, wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak, atau dapat pula dikenakan untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Tahun pajak di sini adalah tahun takwim. Namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan. Itulah beberapa poin penting yang harus kita kuasai dan pelajari di pertemuan pertama ini. Silahkan rekan-rekan mengeksplor materi ini lebih lanjut menggunakan sumber-sumber yang valid. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti perkuliahan pajak penghasilan. Semoga sukses. Sampai jumpa kembali di materi berikutnya.